Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pengajian kita pada malam hari ini, mari kita tabarruk dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barakah bacaan suratul Fatihah menjadi sebab diberikannya kita inayah ma'iyah serta taufik untuk dapat memahami apa yang hendak kita kaji bersama. Nawina ala ma nusidul wujud, nawina ala ma nawa موت الزمان، وإن على ما نوى المجتمعون لهذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pada 2 pekan yang lalu kita mengkaji satu kitab terkait tazkiyatun nufus, yakni karya dari Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad Quddisa sirruhu. Supaya kita tidak jenuh dengan kajian itu, maka insyaallah kita akan selingi dengan pembahasan khusus terkait baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Judul kitabnya adalah kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul, karya seorang ulama pada abad ke-12 Hijriah. Abad ke-12 Hijriah. Nama beliau adalah Syekh Yusuf ibn Ismail ibn Yusuf An-Nabhani Quddisa sirruhu wa rahmatullah alaihi. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum kita memasuki pembahasan terkait kitab ini, alangkah baiknya dan sebagai bentuk ta'addub kita, adab kita kepada musannif atau penyusun kitab ini, kita cerita sedikit biografi beliau supaya kita kenal siapa beliau ini. Syekh Yusuf ibn Ismail ibn Yusuf An-Nabhani, seorang ulama masyhur di zamannya. Beliau tidak hanya sebagai seorang alim yang menekuni satu bidang ilmu saja, tetapi beliau adalah seorang ulama yang mumpuni dari semua bidang atau cabang-cabang ilmu dalam syariat kita. Beliau seorang faqih, seorang ahli fikih. Beliau juga adalah muhaddits. Beliau juga adalah seorang ulama tasawuf kenamaan. Karena beliau ini mengambil khirqah atau sanad thariqah dari beberapa cabang thariqah sufiyah seperti Naqsyabandiyah, Syadziliyah, Khalwatiyah dan Idrisiyah. Sekalipun dari hasil penelusuran Al-Faqir ini melihat beliau lebih condong kepada thariqah Syadziliyah. Bapak Ibu rahimakumullah, namanya, kalau ada satu istilah itu dalam peribahasa, buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya, sifat bapak menular kepada anak. Bapak beliau ini ulama, Pak. Sekalipun beliau tidak terlalu masyhur, tapi bapak beliau adalah ulama. Beliau Syekh Ismail, ayahnya namanya Syekh Ismail ibn Yusuf. Itu adalah seorang yang
terbiasa melazimkan mengkhatamkan Al-Quranul Karim di luar Ramadan 3 hari sekali. Setiap 3 hari sekali khatam. Belum wirid-wirid yang lainnya, jangan tanya. Di tengah-tengah kesibukan beliau mengajar Al-Quran dan lain sebagainya, tetapi beliau tetap menyempatkan diri di setiap 3 hari menghatamkan Al-Quranul Karim. Jadi kalau 1 bulan berapa kali itu khatam? 10 kali Pak ya? Itu di luar Ramadan. Saya tidak tahu kalau di Ramadan ya. Jadi kira-kira kalau di luar Ramadan 3 hari sekali, mungkin kalau di Ramadan itu bisa 1 hari 2 kali. Ya. Barokah dari didikan orang tua, kesalehan orang tua, maka lahirlah sosok anak yang sampai saat ini dikenal namanya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, terkhusus bagi mereka-mereka yang para pecinta baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tenggelam hati jiwanya dalam sanubari cinta kepada baginda Rasul SAW. Hampir-hampir tidak ada yang tidak kenal beliau. Rasanya satu hal yang aneh kalau ada orang yang betul-betul sangat amat cinta dengan Rasul, tapi di kalangan ulama ya, tetapi tidak kenal Syekh Yusuf An-Nabhani. Kenapa demikian Pak Bu? Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena beliau ini punya banyak karya yang terkait tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam muqaddimah atau pengantar kitab yang ada di hadapan saya saat ini, yakni kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul, itu beliau membuka dengan 2 tanbih. Ada 2 pokok hal yang beliau hendak jelaskan sebelum memasuki pembahasannya. Kiranya kita perlu sedikit mengkaji awal mula dari muqaddimah dari yang disebutkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, supaya kita paham betul apa maksud dan tujuan beliau untuk menyusun kitab ini, sehingga kita bisa mengambil istifadah manfaat di balik apa yang hendak kita kaji bersama. Berkata musanniful kitab, tanbihul awal, tanbih bahagian pertama dari muqaddimah ini yang beliau hendak jadikan perhatian buat kita semua adalah fi makna lafzis syama'il. Apa itu makna syama'il? Makna syama'il itu asalnya adalah sama dengan, sinonim katanya sama dengan akhlak atau at-taba'i, akhlak, budi pekerti, etika, tabiat, watak, karakteristik sifat. Syama'il. Nah, beliau menggunakan istilah syama'il, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, dikarenakan kebanyakan ulama hadis menggunakan kata syama'il di dalam judul kitab-kitab mereka untuk menerangkan, atau bab-bab pembahasan mereka untuk menerangkan akhlak atau tabiat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Pak adalah kitab monumental yang ditulis oleh salah satu di antara ulama muhaddisin terkenal, yakni Al-Imam At-Tirmidzi, yang dikenal dengan kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Ini bagian pertama. Tidak, yang bagian kedua ini yang pokok. Bagian kedua dari pengantar kitab ini Pak, Bu hadirin hadirat rahimakumullah, adalah fil fawaidil maqsudah min jam'i syama'ilihi sallallahu alaihi wasallam. Faedah atau manfaat yang termaksud di dalamnya dari mengumpulkan tabiat, karakteristik, sifat-sifat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu faedahnya? Kata beliau, musanniful kitab ini, penyusun kitab ini, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, Quddisa sirruhu wa rahmatullah alaihi, laisal maqsud min jam'i syama'ilihi sallallahu alaihi wasallam mujarrad ma'rifati
ilmi tarikhiyin tamilu ilaihi an-nufus wa tajnah ilaihi al-qulub wa yutahaddatsu bihi fil majalis wa yastashhadu bihi 'ala al-maqasid wa nahwi dzalika min al-fawaid. Intinya adalah bahwasanya bukanlah maksud dari mengumpulkan, maksud yang sesungguhnya dari mengumpulkan karakteristik tabiat atau kabar-kabar terkait tentang karakter, tabiat, sifat-sifat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebatas hanya untuk tahu sejarah perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma itu. Yang dengan sejarah beliau hati condong kepadanya, yang dengan sejarah beliau diceritakan di majelis-majelis, bukan cuma itu. Tetapi apa maksud tujuan yang inti, Pak? Dan ini perlu kita tahu. Wa innamal maqsudu min jam'i syama'ilihi sallallahu alaihi wasallam fawaidun ukhra al-muhimmah fid din, ukhra muhimmatun fid din. Adapun maksud, tujuan utama dibalik mengumpulkan di dalam kitab ini, Pak, dikumpulkan karakter, sifat, tabiat baginda Rasulullah SAW, ada tujuan lain yang lebih utama. Di antaranya adalah at-talazzuz bi sifatihi al-'aliyyati wa syama'ilihi ar-radiyah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita ini bisa merasakan kelezatan, kenikmatan di dalam sifat-sifatnya yang tinggi dan agung dan karakteristik atau tabiat-tabiat beliau yang diridai alaihi afdhalus salam wa atamut taslim. Pak, orang itu kalau benar-benar tahu sifat, karakter, tabiat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis dia akan tenggelam dalam kelezatan dan kenikmatan dalam batinnya terhadap beliau alaihi afdhalus salam wa atamut taslim. Kenapa? Kenapa demikian, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah diutus kecuali sebagaimana sabda beliau alaihi afdhalus salam wa atamut taslim, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Saya diutus tiada lain untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kita mau rasakan kelezatan, kenikmatan dengan mengkaji perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Ini yang pertama. Talazzuz. Orang kalau sudah enak dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah merasakan kelezatan dengan sifat-sifat beliau alaihi afdhalus salam wa atamut taslim yang mulia, maka ada kalanya dia tenggelam dan hanyut dengan perasaannya itu sehingga lupa dengan segala beban hidupnya, sehingga setiap beban hidup itu terasa ringan. Kenapa? Yang dia kaji sejarah manusia luar biasa yang menjadi orientasi bagi dia Allah Subhanahu wa taala, contoh terbaiknya adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia sudah tenggelam, nikmat perjalanan hidup itu. Bagaimana perilaku Rasulullah SAW, ketawaduannya, kesabarannya, keridhoannya, keikhlasannya, kezuhudannya. Enak, ringan kehidupan kita. Kenapa? Kita kenal Nabi kita alaihi afdhalus salam wa atamut taslim. Pasti kita rasakan kelezatan dan kenikmatan dengan mengenalnya. Bagaimana mungkin orang bisa merasakan kelezatan dan kenikmatan dengan sifat-sifat baginda Rasul kalau dia tidak tahu? Man lam yadhuq lam ya'rif. Dan siapa yang tidak merasakan kelezatan ini, dia tidak bakal tahu. Nah, kita tujuannya di sini salah satunya adalah kita mau ambil istifadah, manfaat di balik mengkaji perjalanan hidup baginda Rasul SAW. Yang kedua, Pak, wat taqarrub ilaihi sallallahu alaihi wasallam wastijlabu mahabbati wa ridha bi dzikri awsafihi al-kamil wa akhlaqihi al-fadilah. Kata beliau, musanniful kitab, untuk mendekatkan diri dengan baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mesti kaji? Supaya kita bisa taqarrub, mendekatkan diri dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang siapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pak, Bu, hadirin hadirat rahimakumullah. Cukuplah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjadi pelajaran buat kita. Marawahul Bukhari wa Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian, atau tidak sempurna iman setiap orang di antara kalian sebelum ia mencintaiku melebihi kecintaannya kepada kedua orang tuanya, melebihi kecintaannya kepada anak-anaknya, melebihi kecintaannya kepada seluruh manusia tanpa terkecuali, bahkan melebihi kecintaannya terhadap dirinya sendiri. Jadi kita ini mau kaji supaya istijlab mahabbah, hidup rasa cinta di dalam hati kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana seorang penyair mendekatkan diri kepada Al-Karim, dia Allah Subhanahu wa taala, dengan menyebutkan sifat-sifatnya yang indah dan sifat-sifatnya yang agung. Alaihi afdhalus salam wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala syakka, ini juga penting, anna jam'a syama'ilihi sallallahu alaihi wasallam wa nashrahu wa afdalu wa akmalu min madhihi bil qasaid. Tidak ada keraguan bahwa mengumpulkan syama'il atau karakteristiknya yang agung itu, tabiatnya yang agung itu, sifat-sifatnya yang agung itu. Siapa sifat-sifatnya baginda Rasul? Tabiatnya baginda Rasul, akhlaknya baginda Rasul, karakternya baginda Rasul, budi pekertinya baginda Rasul SAW, dan menyebarkannya afdal, lebih utama, wa akmal, dan lebih sempurna, min madhihi bil qasaid, daripada sekedar memuji alaihi afdhalus salam wa atamut taslim dengan qasidah-qasidah. Tapi dalam tanda kutip, tunggu dulu, jangan salah paham. Jadi Ustaz lebih afdal daripada membaca maulid barzanji, qasidah-qasidah, syair-syair. Tidak seperti itu Pak pemahaman. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena jangan salah, beliau ini Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, saking cintanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menghimpun tidak kurang dari 4 jilid. Kalau kita hitung halamannya tidak kurang, hampir 3.000 halaman. Hampir 3.000 halaman beliau himpun, yang di dalam 3.000 halaman 4 jilid itu, hampir 3.000 halaman 4 jilid itu, semuanya adalah bentuk kasidah, puji-pujian kepada baginda Rasul SAW. Madaih, asy'ar, puji-pujian. Tidak gampang Pak. Kalau ada orang bisa susun syair, ulama besar itu, hebat itu. Karena kadang-kadang ada ulama yang spesifikasinya cuma di fikih saja, hadis saja. Ini tidak. Beliau juga ahli syair. Saking cintanya 4 jilid. Ada kemarin Syekh Ahmad bin Abdurrahman Al-Ahsa'i yang dari Saudi, yang baru-baru datang tadi di masjid yang nginap sama yang nginap sama ini nginap sama Habib Idrus. Kaget saya. Itu saking cintanya sama Rasulullah. Dia datang dari Saudi, tidak lupa dia bawa hadranya, luffnya, sama buku yang beliau tulis dengan tangan sendiri. Sekitar dua buku itu. Semuanya kumpulan syair-syair baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang orang kalau tenggelam dengan mahabbah kepada Rasul itu, waktu itu betul-betul dia manfaatkan untuk pasti ada selipan dari waktu-waktu itu di mana beliau menulis kasidah-kasidah syair-syair. Apalagi kata Imam Syafi'i, kata aslaf kita Al-Imam Syafi'i, siapa yang belajar syair, kasidah, maka lembut hatinya. Orang yang suka bersyair itu biasa hatinya dipenuhi dengan cinta. Ini ulama luar biasa.
Luar biasa. Tetapi pun begitu beliau katakan menyebarkan mengumpulkan sifat-sifat, mengetahui, mengenal sifat, tabiat, karakter baginda Rasulullah SAW lebih utama dan lebih sempurna daripada sekedar memuji beliau dengan kasidah-kasidah atau syair-syair. Wa qad radiya amman madahahu biha, dan tentunya adalah baginda Rasulullah SAW itu ridho, senang dengan apa, Pak? Dengan sesiapa yang telah memuji beliau alaihi afdhalus salat wa tammut taslim dari kalangan sahabatnya. Jadi ada sahabat Nabi itu dia punya hobi itu membuat syair-syair pujian kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya. Siapa? Seperti Sayyidina Hassan bin Thabit. Sayyidina Hassan bin Thabit dan Abdullah bin Rawaha dan Ka'ab ibn Zuhair radhiyallahu anhum. Wa kafa'ahum ala dzalik. Dan Nabi SAW memberikan penghormatan dan penghargaan kepada mereka-mereka yang memuji beliau dari kalangan sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Dan ada juga di antara sahabiyah wanita, sahabat wanita baginda Rasulullah SAW yang puji baginda Rasul dengan kasidah. Ini luar biasa ini. Kasidah itu mendatangkan kesenangan baginda Rasul ya, ridhonya Rasul sama yang bersangkutan. Jadi jangan pandang enteng kasidah. Penting ya. Tapi yang lebih utama adalah kita kenal Rasul lewat sifatnya, tabiatnya, karakternya, akhlaknya. Iya. Seperti sahabat Hasan, Pak. Hasan bin Thabit, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Sayyidina Hasan bin Thabit itu sosok di antara sahabat yang mohon maaf dalam tanda kutip, beliau ini agak penakut orangnya. Tapi beliau pandai bersyair. Jadi biasa kalau ada momen-momen jihad fisabilillah itu beliau tampil ke depan untuk mengumandangkan syair-syair, membangkitkan jazbah semangat dalam berjihad fisabilillah. Kenapa? Untuk menghilangkan, salah satunya faedah yang beliau rasakan adalah menghilangkan rasa takut beliau radhiyallahu anhu. Salah satu di antara syair pujian beliau yang cukup dikenal dan biasa dilantunkan di berbagai kasidah-kasidah kita dengarkan adalah apa yang beliau katakan, dan ini masyhur ini ya, kasidahnya masyhur, syairnya masyhur, pujiannya masyhur. Wa ahsanu min kalam taraqattu ainun. Ya Rasulullah, tidak ada wa ahsanu minka, sungguh yang lebih indah darimu, yang lebih baik darimu. Lam tara qattu ainun, tak pernah ada satupun mata yang pernah memandang. Subhanallah. Wa ajmalu min kalam talidin nisa'u. Ya Rasulullah, sungguh yang paling indah darimu, yang lebih baik darimu, tak ada satupun ibu yang pernah melahirkannya. Artinya tidak ada yang lebih indah, lebih tampan, lebih gagah dari segala hal, zahir dan batin, jasmani dan ruhani, melebihi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk ujian. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Sungguh engkau ya Rasulullah telah dicipta mubarra'an min kulli aibin, terbebaskan, tersucikan dari segenap bentuk aib, cacat, kekurangan. Ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Seolah-olah engkau ya Rasulullah tercipta sebagaimana keinginanmu sendiri. Pak, seandainya kita ini boleh memilih sebelum dilahirkan, seandainya kita boleh memilih sebelum dilahirkan, apa yang kita inginkan? Pokoknya kita ini menjadi sosok yang paling gagah, paling tampan, paling segala-galanya lah pokoknya, paling perfect. Kita maunya seperti itu. Maka digambarkan oleh Sayyidina, kita kan maunya yang perfectnya perfect, sempurnanya sempurna. Maka demikianlah Sayyidina Hasan bin Thabit hendak menggambarkan Rasulullah SAW, ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Seolah-olah engkau telah dicipta ya Rasul sebagaimana keinginanmu sendiri.
model penampilan hidungnya, warna kulitnya, ini semuanya maunya Rasulullah SAW. Zahir batinnya, tawaduknya, zuhudnya, semuanya maunya Rasulullah SAW. Perfectnya perfect. Bagaimana Sayyidina Hasan bin Sabit melukiskan baginda Rasulullah SAW dalam bentuk madahnya, pujiannya kepada beliau alaihi afdhalus salat wa tammut taslim. Adakah di antara kita pernah cari-cari momen, ya biar sebelum tidur ambil kertas buat bentuk pujian kepada Rasul dalam bentuk apa saja? Luar biasa. Ini Rasul puji ya. Ketika Rasul mendengarkan Sayyidina Hasan bin Sabit itu memuji Allah berqasidah, maka Rasul mendoakan beliau, Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Ya Allah, kuatkan dia dengan Ruhul Qudus, dengan kehadiran malaikat Jibril. Riwayatnya sahih. Nanti bisa dicek ya. Riwayatnya sahih. Tuh dahsyatnya memuji Rasul SAW, mendatangkan bahagia, kesenangan, keridhaan Rasul kepada orang tersebut. Tentu kalau Rasul ridho senang sama orang itu, pasti Allah yang maha segala-galanya senang dengan orang, suka sama orang itu. Makanya tidak sedikit di antara ulama-ulama kita dengarkan ceritanya, Pak, mereka mimpi ketemu Rasulullah SAW. Kenapa? Karena barokah bentuk syair yang mereka rantumkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita itu tidak mesti harus jadi penyair, tidak mesti, Pak. Tetapi yang paling pokok itu bagaimana kita ungkapkan perasaan cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan segala keterbatasan kemampuan kita untuk mengungkapkannya. Karena cinta itu bicara tentang hati. Kata-kata hanya sekedar ungkapan belaka. Tidak ada satupun manusia yang mampu untuk mendefinisikan cinta. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dan cinta itu masalah hati. Boleh jadi ada orang dengan segala keterbatasannya, tetapi kecintaannya lebih dahsyat daripada kecintaan seorang penyair yang paling populer di masanya kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Kita lanjut kembali, Pak. Nah, kalau begitu, tentunya kata beliau, fala syakka annahu yarda amman ya'tani bi jam'i syama'ili wa nashriha alaihi afdhalus salawat wa tammut taslim. Tentu beliau lebih senang lagi, lebih ridha lagi kepada mereka yang memerhatikan atau mementingkan, mengumpulkan kisah-kisahnya, menyebarluaskan kisah-kisah tabiat baginda Rasul, akhlak baginda Rasul, budi pekerti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang bersyair dipuji, apalagi disenangi, apalagi yang mengetahui perjalanan hidup beliau, akhlak, tabiat, karakteristik beliau, alaihi afdhalus salam wa tammutasim, kemudian menyebarkannya. Jam berapa azan? Sedikit lagi ya. Di antara lagi faedah yang bisa kita petik, kenapa perlu bagi kita untuk tahu, untuk kenal, untuk paham akhlak, tabiat, budi pekerti, perilaku, model baginda Rasul zahir dan batinnya, penampilannya baginda Rasul zahir dan batinnya. Kata beliau, ta'arruduna limukafa'atihi ala ihsanihi ilaina wa inkadhihi iyana min zulumatid dalal ila anwaril huda. Ini pada hakikatnya merupakan bahagian dari apa yang kita hadapkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk penghargaan kita, penghormatan kita kepada beliau, manusia yang paling berjasa di alam semesta ini kepada kita. Kalau ditanya siapa manusia paling berjasa, di atasnya orang tua Rasulullah, setelah Rasulullah baru orang tua. Kenapa bisa demikian? Karena beliaulah yang menyebabkan, jadi sebab di mana Allah menghindarkan kita dari kegelapan kesesatan menuju cahaya hidayah petunjuk. Alaihi afdhalus salawat wa tammut taslim. Allahumma shalli sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min asy-syaqawal abadiyah ila sa'adatis sarmadiyah. Yang menghindarkan kita dari kebinasaan yang abadi. Nih, Rasulullah. Kalau bukan karena Rasul, jadi apa kita?
hina kita, kotor kita, najis kita. Kalau bukan karena Rasulullah, kita tidak punya nilai sedikit pun sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Pak, Bu, hadirin hadirat rahimakumullah, Rasulullah SAW katakan, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, tidak akan pernah dipandang dia telah bersyukur kepada Allah. Bentuk terima kasih kita sama Rasulullah. Kajilah sifatnya, akhlaknya, perilakunya. Karena dengan begitu akan menghantarkan kita kepada kemuliaan. Orang itu, manusia itu Pak kan tabiatnya semakin dikenal dia, maka kita akan mendapati dua sisi. Semakin kita tahu kelebihannya dan semakin kita tahu kekurangannya. Laki-laki dapat pasangan hidupnya, wanita menikah, sudah sekian lama menikah, sudah ketahuan kelebihan-kelebihannya, tapi plus di situ juga kekurangannya. Dengan kelebihan-kelebihannya timbul perasaan cinta kepada dia. Tak kenal kan maka tak sayang ya. Tak sayang tak cinta. Lantas bagaimana kita mau kenal Rasulullah? Terpaut jauh, zaman jauh, fisik jauh. Beliau dimakamkan di Al-Madinatul Munawwarah zaman 1400 tahun yang lalu. Salah satu cara yang paling utama kata ulama adalah kenali beliau, kenali sirah perjalanan hidupnya, akhlaknya, pribadinya, karakternya, tabiatnya, sifatnya. Maka akan semakin cinta Anda dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu semakin Anda kenali, semakin Anda temukan kelebihan-kelebihannya. Semakin Anda kenali, semakin Anda dapati kesempurnaan-kesempurnaannya. Semakin Anda tahu, semakin Anda paham bahwa betul-betul Rasulullah itu suci dari segala kekurangan dan aib. Sempurna, perfect. Dan tabiat manusia suka dengan kesempurnaan, senang dengan kesempurnaan, cinta dengan kesempurnaan. Dan Rasulullah itu adalah lautan kesempurnaan, keindahan yang tiada bertepi. Jadi orang kalau sudah kenal Rasul tenggelam dia dalam samudra mahabbah, cinta, rindu, senang dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahulu para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in, mereka mengajarkan tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, kata Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sama seperti mengajarkan anak-anaknya surah-surah pendek dalam Al-Quran. Kita kan yang pertama kita ajarkan sama anak-anak kita surah pendek Pak ya, terutama Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu adalah ruknun min arkanis sholat. Tidak dibaca, tidak sah sholatnya. Rukun dari rukun sholat. Yang pendek-pendek dulu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu yang kita kenalkan sama anak-anak kita kan. Para sahabat mengenalkan Rasulullah, Rasulullah ini begini, ini akhlaknya, ini bukti pekertinya. Seperti mereka mengajarkan surah-surah pendek kepada anak-anak mereka. Makanya dari sejak anak-anak ya Pak ya, sahabat Rasul itu mau mati dengan Rasulullah. Sahabat yang masih anak-anak ini, belum balik, sudah mau mati dengan Rasulullah. Kenapa? Sejak kecil orang tuanya didik dia, ceritakan sama dia tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in. Mudah-mudahan ini sekedar pengantar saja, karena perlu kita mengawali sesuatu dengan pengantar supaya kita paham betapa pentingnya mengkaji perjalanan hidup baginda Rasul, akhlak, tabiat, karakter, dan terkhusus di sini berbicara tentang tabiat ya, tabiat, akhlak, pribadi baginda Ali Abdul Salam wa tamu taslim, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Rasulullah SAW. Di antara semua bentuk pujian yang paling utama dan paling pokok adalah yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khulqin azim. Dan sesungguhnya engkau hai Muhammad Rasulullah la'ala, bentuk lam taukid, betul-betul berada pada akhlak yang sangat amat agung, azim, khuluqin azim.
akhlaknya, budi pekertinya. Ini yang paling pokok kita mau kaji. Insya Allah kita akan kaji selanjutnya pada malam-malam berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita, dan sesiapa yang telah berkontribusi baik air maupun snack dan apa saja di hadapan kita, Allah Subhanahu wa taala balas semua kebaikannya ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.